Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung. Iya kan? Masih di Satu Meja The Forum. Mas Lukman, tadi kan relate tuh dengan yang tadi disampaikan. Ini kan, ini kita diskusi kan, karena apakah kalau memang ada Mas Yogi nih ya, bukanya pelan, tapi habis itu gitu. Ini saya perhatikan ya, memang ciri khasnya ini Mas Yogi nih. Hati-hati kita dengan kalimat pertama itu. Karakteristiknya juga harus dilihat kan. Nah, tapi ini penting juga, apakah Mas Lukman melihat ya seharusnya seorang presiden mungkin bisa menahan, tapi kalau sudah bicara karakter, mungkin emang karakternya seperti itu, padahal mungkin substansinya ya hatinya baik dan sebagainya. Mas Lukman melihat gimana dalam konteks posisi presiden? Justru disinilah pentingnya komunikasi, karena ada ilmunya, ada strateginya dan seterusnya gitu. Jadi karakter satu hal, tapi cara berkomunikasi, apalagi bagi pejabat publik itu hal lain penting, yang harus dibenahi. Jadi poin penting saya tadi itu cinta, jangan menganggap rakyatnya sendiri sebagai lawan, musuh, atau sesuatu yang ingin mengancam. Terkesan begitu ya? Itu kan tadi resistennya tinggi sekali gitu. Kalau jadi saya sangat berharap ya anggap sekeras apapun itu adalah tanda cinta gitu kan. Orang kalau nggak punya cinta, tugasnya Bang, dia cuekin tuh, nggak perlu kritik gitu. Tadi di Cilacap juga pada saat peresmian hilirisasi juga sama, ada statement juga, mungkin Kepala Bakom sudah monitor tuh. Kalau yang nggak setuju sama saya keluar gitu. Nah, itu. Nah, cara-cara seperti ini menurut saya ya ini nanti Pak Kodari lah. Ya, nanti coba kita dengar gimana rencananya Kepala Bakom yang baru mengubah konsep atau profil politik, komunikasi politiknya seorang presiden. Pertama, Bapak Presiden adalah seorang patriot yang cintanya sangat besar kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Ini salah satu kenapa ditunjuk jadi Kepala Bakom ya ini, karena bisa membuat formulasi kalimat. Justru karena beliau sangat cinta, maka lahirlah program-program yang sangat berpihak kepada rakyat Indonesia. Contohnya sekolah rakyat. Anak yang tidak bisa sekolah dari keluarga tidak mampu diberikan sekolah, diberikan pendidikan, diberikan hidup supaya mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Satu contoh. Nah, yang kedua, memang kita juga nggak bisa naif. Kalau Mas Lukman yang ngomong, saya menyampaikan pendapat ini, masukan ini karena cinta, saya percaya kepada beliau. Tapi apakah semua yang mengatakan seperti itu adalah seperti Mas Lukman? Tentu tidak. Ya, kita tidak boleh naif. Mas Lukman kebetulan pernah. Mas Lukman memang pernah di P3, pernah Menteri Agama, tapi beliau ini dalam kacamata saya, beliau ini nada dasarnya adalah seorang ustadz, seorang kiai. Jadi ada selalu dalam dari. Kalau yang lain kenapa emang? Yang lain kenapa? Kita lihat juga kan yang lain-lain itu ada politisi, ada yang kalkulasi elektoral, ada juga kekuatan luar negeri, dalam negeri. Ada pengamat ini, Prof. Gun-Gun? Ada juga Prof. Gun-Gun, beliau seorang akademisi dengan cinta juga. Begini, saya bisa menanggapi. Saya lanjutkan lagi. Saya sedikit aja, mumpung. Belum selesai. Poinnya ini kan supaya clear. Bisa ngomong setelah saya sampaikan. Ojo ke susu. Saya tadi sudah dengerin Mas Lukman. Jadi kita nggak boleh naik bahwa ada 6.000 hektar kebun sawit ilegal yang ditindak oleh Bapak Presiden. Dan itu kan kita tahu bahwa apakah kemudian yang punya kebun sawit itu akan selamanya saya sih menangkap maksudnya Mas Lukman, disita lalu kemudian dikembalikan kepada negara uangnya untuk saya menangkap maksudnya kalau yang tadi poin-poin tadi itu clear. Saya juga poinnya ada nuansa itu, jangan menuansakan bahwa presiden seorang pemimpin itu seolah-olah tuh asal rakyat berbeda. Kemudian jadi yang disampaikan oleh Pak Kodari itu sebenarnya benar. Bukan Pak Lukman. Yang dimasukkan bukan Pak Lukman. Iya. Tapi kita juga tidak boleh naif bahwa agenda itu banyak dan bermacam-macam. Aktor juga banyak dan macam-macam. Dan yang terakhir, kalau ada yang menyerang atau kemudian mengatakan sesuatu yang tidak benar, hemat saya ya harus dijawab. Karena itu juga saya jawab, kita menjawab. Itu yang saya bilang, your words against my word. Gitu.
Gitu loh. Oke. Saya yakin dengan ya niat presiden yang penuh cinta kepada rakyat Indonesia, dengan program-program yang begitu luas, dengan manfaat yang nyata, at the end of the day mayoritas masyarakat Indonesia itu akan mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Saya nangkep poinnya Pak Kodari. Dan Mas kata-kata Lukman. frekuensi kemudian juga frekuensi serta intensitasnya itu yang mungkin harus Oke, saya ditambahkan nangkap. oleh presiden. Sekarang untuk Bahwa program melengkapi- yang banyak itu harus disampaikan Mas Lukman, silakan. komunikasinya kepada masyarakat. Mas Lukman silakan Mas Iya. Lukman. Iya, jadi saya bersepakat dengan poinnya, tapi maksud saya ini kan tema kita tentang komunikasi, Iya, strategi iya. komunikasi publik. Untuk kebaikan lah Jadi ya. Bapak Presiden betul, tidak semua orang punya niat baik, punya tindakan baik, karena apalagi poinnya. ranah politik macam-macam orang. Tidak semuanya di latar belakang Ada cinta. hidden agenda lah. Bapak Presiden kan punya aparatus yang ada intelijen apa ya. Kalau memang ada tindakan-tindakan, ada niat mens rea yang betul-betul melanggar undang-undang, tindakannya bisa melakukan itu semua. Tapi poin saya bukan di situ, adalah bagaimana ruang publik itu diisi dengan komunikasi yang lebih memberikan rasa Nuansa, nyaman kepada iya. semuanya. Jadi tidak konfrontatif begitu Oh, di tidak, ruang Pak publik Presiden ya. itu kan kalau Jadi pidato supaya kan supaya sangat rakyat banyak. itu memahami bahwa resistensinya tidak tinggi. Lebih kepada cara beliau ya, mendengar cara kami. merespon. Rakyat ini kan ingin didengar sebenarnya. Jadi ya ditampung lah, didengar lah gitu. Walaupun nanti tindak lanjutnya seperti apa, jangan sejak awal sudah resisten. Ini yang lalu kemudian menimbulkan anak-anak masalah baru gitu. Oke. Jadi Karena begini, keduanya kan sudah, Pak- saya Bapak- boleh ke akademisi dulu. Pak? Dikit aja. Bapak Dikit Presiden aja, dikit itu aja. pidatonya banyak dan panjang. Oke. Isinya berisi tentang hal-hal dan program-program yang beliau bangun untuk kemandirian bangsa, untuk peningkatan kesejahteraan. Kalau ada 1-2 item ya yang nadanya seperti itu, maka itulah bagian dari cara beliau untuk Karakter. mengingatkan kita, Bukan substansi. untuk mengingatkan kita semua. Tidak boleh naif. Oke. Indonesia ini negara kaya, banyak yang berkepentingan di sini semenjak ratusan tahun yang lalu. Oke. Jangan kita terlena, waspadalah. Waspadalah. Prof Gun-Gun, tadi kan saya menyampaikan ada orang-orang lama, ada arus balik yang katanya kelompok Jokowi. Kalau memang itu benar, tapi juga ada bagaimana cara Presiden menyampaikan, merespon sebagai seorang pemimpin. Anda melihat Iya, apa di sini? dalam komunikasi itu ada namanya CPM. CPM? Itu saya kutip dari Sandra Petronio ya. Communication of Privacy Management. Jadi manajemen of privasi komunikasi. Oke. Seorang presiden ataupun menteri di bawahnya itu memang yang harus diperkuat itu CPM. Kapan misalnya satu pernyataan itu bisa punya daya ledak? Oke. Yaitu pada saat pertama menyangkut hal-hal yang tidak mengenakan dari sisi pilihan diksi, dari sisi intensi, dari sisi momentum. Mungkin bahasanya bagus tapi momentumnya keliru. Kayak kemarin misalnya Menteri PPA. Itu bisa jadi niatnya baik. Iya kan? Tapi momentumnya Oke. tidak pas. Itu juga harus dibaca sebagai cara mengelola CPM tuh. Terus contoh misalnya mungkin juga niat. Kalau gimana dengan case-case-nya pidato Presiden yang Ya termasuk misalnya soal kata menertibkan. Meskipun tadi ada semacam narasi pra dan pascanya, artinya ada kalimat. Tetapi kemudian kan itu harus yakin akan dibaca dalam konteks satu pilihan diksi yang mungkin bisa punya potensi merusak dari keseluruhan narasi yang dibangun di situ. Karena apa? Orang sudah mungkin punya memori kolektif di masa lalu soal bagaimana ditertibkan itu. Oke. Sama juga misalnya inflasi pengamat itu kan menciptakan musuh baru. Menciptakan musuh baru. Kenapa? Pengamat itu menurut saya harus jadi mitra kritis. Kenapa? Karena demokrasi Karena yang kalau kata-kata substantif- inflasi itu seolah ada kelebihan, ada peningkatan melonjakan. Ya apalagi kan gitu ya. ditambah dengan kalimat penjelasnya, iya kan? Misalnya tidak sesuai backgroundnya, itu akan kemudian backfire ke pemerintah. Contohnya banyak menteri yang tidak pas backgroundnya. Hal seperti ini kan menyangkut communication privacy management sebenarnya. Belum lagi kalau kita bicara, karena begini, komunikasi hari ini ditandai selain oleh CPM itu oleh narasi.
narasi udah kita bahas. Bagaimana misalnya memformulasikan narasi pemerintahan Prabowo, dan saya yakin Bakom salah satu kekuatannya harusnya di situ. Bagaimana mengorkestrasi narasi pemerintah lewat kementerian, lembaga, dan daerah supaya kemudian itu ada satu benang merah yang dibaca oleh publik sebagai benang merah yang koheren, yang padu gitu. Nah, yang ketiga dari hal yang paling penting dalam komunikasi itu adalah symbolic convergence. Jadi penyatuan kesadaran bersama lewat satu simbol-simbol tertentu yang kemudian diberikan oleh pemerintah, menjadi sinyal, menjadi stimulan, menjadi rangsangan yang positif. Nah, kalau kemudian ada simbol baik kata-kata maupun tindakan yang menyiratkan bahwa pemerintah itu memang sangat akomodatif pada kehendak publik, saya yakin tidak muncul fenomena-fenomena letupan seperti Agustus yang lalu itu. Terima kasih. Makin banyak catatan buat Bakom yang baru ini.